Pendeta mualaf, tapi karena nggak tahan dengan kesusahan hidup, akhirnya balik lagi jadi pendeta. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Adik kelas saya, dia juga pendeta. Dia sudah pernah ketemu sama saya, berapa kali ketemu, dan akhirnya buat perjanjian sama saya, ketemu di Manado. Ustadz kayak nama? Iya. Ketemu di Manado, akhirnya dia apa? Bertekad mau apa? Masuk Islam. Tapi yang saya sangat sayangkan ini Ustadz, pada waktu dia masuk Islam, itu rumahnya dihancurkan. Terus dia sudah nggak punya pekerjaan. Anaknya sementara kuliah di Unclub, ditagih itu tagihan apa? Tagihan untuk pembayarannya. Karena mereka tahu dia masuk Islam, otomatis diberhentikan semua. 4 bulan dia coba bertahan. Saya ketemu sama beliau dan saya minta maaf. Saya berusaha untuk menolong semampu apa yang bisa saya buat. Tapi pada saat dia masuk Islam, itu hati kecil saya itu berbisik begini. Mudah-mudahan kamu mampu menghadapi badai yang akan kamu hadapi di depannya. Ini kan bukan hal yang mudah. Kalau saya memang punya tekad mau jadi kuli batu pun saya akan tetap bertahan. Tapi dalam hati kecil saya, kamu sanggup gak kira-kira akan menghadapi hal seperti itu? Dan dia hanya bertahan 4 bulan, Ustaz. Bertahan 4 bulan, tadinya pakai koplo apa? Songkok, ya kan? Selalu di FB-nya itu muncul dengan apa yang nuansa Islam. Tapi sekarang kembali lagi menjadi seorang pendeta. Dia balik lagi karena dia tidak tahan. Dan dia ngomong sama saya, "Abang, saya minta maaf." Kenapa? Saya minta maaf karena saya belum sanggup. Istri saya teriak, kami nggak ada makanan lagi. Saya nggak tahu mau kerja di mana. Saya nggak mungkin mau minta-minta kepada siapa-siapapun. Saya nggak tahu mau kerja apa lagi. Anak saya kuliah, saya dibuang oleh keluarga. Rumah nggak ada, apa-apa sudah nggak ada. Saya minta maaf, Abang. Saya harus kembali lagi dulu untuk menyelamatkan keluarga dan anak-anak saya. Kalau kita mendengarkan pernyataan Bapak ini tadi, dikatakan dia punya adik kelas pendeta, lalu mualaf gitu ya. Tapi karena nggak tahan dengan kesusahan hidup, dia balik lagi jadi pendeta lagi. Ini kan sesuatu yang lucu ya. Kenapa atau mengapa menjadi sesuatu yang lucu? Begini, pertama-tama, apakah kalau orang menjadi pendeta, hidupnya itu akan berkecukupan atau akan mempunyai uang yang banyak? Ini yang sering disalah mengerti. Ada banyak orang beranggapan kalau jadi pendeta itu punya uang banyak, punya segalanya. Padahal enggak. Pendeta itu juga ada banyak yang mengalami hidup yang susah. Pendeta itu juga ada banyak juga yang mengalami penderitaan. Tapi ada banyak juga yang mengalami hidup yang berkecukupan. Tapi intinya itu begini, pada saat seseorang menjadi pendeta, dia sudah dipersiapkan untuk bisa bertahan dalam segala situasi. Dia dipersiapkan, yang paling ekstrim itu adalah dia sudah harus mempersiapkan diri untuk hidup dalam kekurangan. Kalau orang menjadi pendeta, tidak ada orang jadi pendeta langsung hidupnya enak. Kan butuh proses juga. Jadi ada tahapan yang harus dilalui. Lalu yang kedua yang menarik adalah ketika dikatakan tadi temannya ini, adik kelasnya ya, dikatakan tadi adik kelasnya ini sudah dia berpindah keyakinan, lalu demi anak istri balik lagi jadi pendeta. Pertanyaannya, gereja mana yang mau terima? Lah orang itu kalau sudah keluar ya, orang misalnya gini, ada pendeta, lalu dia nggak usah lah dulu cerita dia bagaimana dia meninggalkan imannya. Ada seorang pendeta, lalu kemudian pendeta ini meninggalkan gerejanya. Meninggalkan gerejanya loh, bukan pindah agama, meninggalkan gerejanya. Pada saat dia mau masuk itu kan sudah ada pendeta yang menggantikan dia di sana. Sudah ada pendeta yang menggantikan dia di sana. Jadi kalau ada pendeta yang sudah pindah agama lalu balik lagi dia ke Kristen,
dia itu tidak jadi pendeta lagi. Dia itu sudah sama dengan jemaat awam. Karena apa? Karena sebagai pendeta, jangankan dia sebagai pendeta, sebagai orang Kristen saja dia sudah pernah menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia sudah pernah meninggalkan Yesus, maka kemudian dia harus belajar lagi. Belajar lagi, dikatekisasi lagi, supaya bisa menjadi orang Kristen. Setelah melewati tahap itu, nanti baru dia boleh perlahan-lahan dikasih kepercayaan untuk melayani, tapi nggak dikasih gaji. Terus dari mana ada pendeta yang kemudian sudah pindah agama, masuk ke Kristen lagi, lalu kemudian akan dapat sesuatu gitu? Nggak ada itu nggak ada di kekristenan, nggak ada seperti itu. Bahkan biasanya pendeta yang sudah pernah meninggalkan imannya itu adalah, kalau dalam orang Kristen dikatakan itu Roh Kudusnya sudah undur. Jadi itu nggak punya karisma lagi, yang istilahnya itu udah nggak sesuai standar lagi gitu loh. Untuk dia bisa mencapai standar itu, yaitu dipimpin oleh Roh, itu kan bukan dari dalam diri kita. Tapi pertanyaannya adalah apakah Roh Kudus atau apakah Tuhan masih mau pakai dia? Itu intinya, karena menjadi pendeta itu adalah panggilan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sudah jadi pendeta, mualaf atau pindah agama, lalu balik lagi jadi Kristen, orang Kristen sendiri nggak akan percaya. Itu maksudnya mau balik jadi pendeta, mau jadi apa? Kan begitu. Motivasinya apa? Orang Kristen justru akan bertanya seperti itu. Jadi jangan pernah beranggapan kalau menjadi pendeta itu hidupnya nyaman, enak, banyak duit. Oh tidak, itu salah. Jadi kalau mau jadi pendeta karena itu, atau sudah pindah agama mau balik lagi jadi pendeta, nggak akan ada itu. Nggak akan ada orang percaya lah untuk orang-orang seperti itu. Salam, Tuhan Yesus memberkati.